Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar fisika reaktor. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendahuluan fisika inti, jurusan fisika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Natasha Permata Cahyani, dengan NIM 2006041100009. Yang kedua ada rekan saya, Zulfikri Rizky Wibowo, dengan NIM 2006041100055. Dan yang ketiga ada Amanda Dia Ayu Katarina dengan NIM 2006041100077. Pada pembahasan bab kali ini, kita memiliki 10 subbab, di antaranya yakni subbab pertama adalah proses interaksi inti, subbab kedua proses pembelahan inti, subbab ketiga neutron serentak dan neutron kasib, subbab keempat adalah laju pembelahan dan daya reaktor, subbab kelima perlipatan dan siklus neutron dalam reaktor, subbab keenam adalah umur neutron, subbab ketujuh persamaan difusi, subbab kedelapan persamaan kekritisan, subbab kesembilan masa kritis, dan subbab yang terakhir yakni moderator dan reflektor. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yakni proses interaksi inti. Bagaimana proses terjadinya interaksi inti? Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa inti atom tersusun dari partikel proton dan neutron yang disebut sebagai nukleon. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan atau netral, sehingga neutron bisa menembus inti atom atau berinteraksi dengan inti atom lain, sehingga terjadi reaksi inti. Terdapat dua tahapan dalam proses interaksi inti. Tahapan yang pertama yaitu serapan atau absorpsi. Pada proses serapan ini bisa terjadi 3 peristiwa, yaitu proses fisi atau pembelahan, proses tangkapan, dan emisi partikel bermuatan. Tahapan yang kedua yakni hamburan atau scattering, terdiri dari hamburan elastik dan hamburan inelastik. Selanjutnya yakni proses pembelahan inti. Bagaimana proses terjadinya pembelahan inti? Proses pembelahan inti secara berantai terjadi dalam reaktor nuklir. Ketika sebuah neutron menumbuk suatu inti bahan dapat belah, akan terjadi suatu inti atom majemuk yang bersifat sangat tidak stabil, yang dengan segera akan menjadi 2 buah inti hasil belah, ditambah 2-3 neutron baru, disertai beberapa partikel dan timbulnya energi. Kebolehjadian terjadinya reaksi pembelahan inti sangat bergantung pada sifat-sifat nuklir dari inti atom yang ditumbuknya dan pada kecepatan atau tenaga neutron yang menumbuknya. Pada reaktor termal, kebolehjadian terjadinya reaksi pembelahan inti yang paling besar terjadi apabila energi neutronnya berada pada daerah 0,025 elektron volt atau neutron dengan kecepatan sebesar 2200 meter per detik. Pada gambar proses terjadinya reaksi pembelahan inti ini, terdapat inti dapat belah U235 yang berinteraksi dengan neutron, dan kemudian terjadi pembelahan inti menjadi inti hasil belah 1 dan inti hasil belah 2, ditambah 2 atau 3 buah neutron baru dan energi. Energi rata yang dihasilkan dari satu inti atom U235 pada proses pembelahan ini dengan neutron termal adalah 200 mega elektron volt atau 2 kali 10 pangkat 8 kali 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule sama dengan 32 pikojoule. Subbab selanjutnya yakni neutron serentak dan neutron kasib. Neutron serentak. Neutron serentak merupakan neutron yang dihasilkan dalam waktu kurang dari 1 kali 10 pangkat min 14 detik langsung dari reaksi pembelahan inti atom. Energi neutron serentak ini terdistribusi secara kontinu
yang biasa dilukiskan dengan fungsi E besar, di mana E besar ini adalah fraksi neutron serentak hasil pembelahan. Kemudian, integral dari fraksi tersebut untuk seluruh jangkauan energi neutron hasil pembelahan adalah sebagai berikut. Hasil eksperimen membuktikan bahwa spektrum neutron serentak hasil pembelahan U235 pada umumnya mengikuti persamaan sebagai berikut. Jika diambil ratanya, energi neutron hasil pembelahan tersebut adalah sekitar 2 mega elektron volt, seperti ditunjukkan pada persamaannya sebagai berikut. Kemudian neutron kasib. Neutron kasib merupakan neutron yang baru dihasilkan belakangan dari hasil peluruhan beta atom hasil belah. Orde waktu kelahiran neutron kasib adalah antara orde milidetik hingga sekitar 55 detik setelah reaksi pembelahan terjadi. Adapun isotop-isotopnya disebut prekursor, yaitu isotop induk penghasil neutron kasib. Isotop-isotop penghasil neutron kasib tersebut dikelompokkan menjadi 6 kelompok berdasarkan umur parohnya. Masing-masing kelompok neutron kasib dan umur parohnya dinyatakan dengan besaran beta I dan lambda I, di mana besaran beta I adalah fraksi neutron kasib kelompok ke I, sedangkan besaran lambda I adalah tetapan peluruhan isotop penghasil neutron kasib kelompok ke I. Adapun beta EF adalah gabungan ke-6 kelompok fraksi neutron kasib. Dapat dilihat pada tabel umur paruh dan tetapan peluruhan kelompok isotop atau nuklida penghasil neutron kasib dan dari proses pembelahan U235. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Zulfikri Rizky Wibowo. Laju pembelahan inti. Laju pembelahan inti terjadi dalam proses reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom akibat tubrukan inti atom lainnya dan menghasilkan energi serta atom baru yang bermassa lebih kecil serta radiasi elektromagnetik. Laju pembelahan suatu inti pula terjadi lantaran adanya peristiwa tampang lintang neutron. Bagaimana proses terjadinya sebuah pembelahan inti? Pembelahan inti ini terjadi dengan suatu kuantifikasi konsep tampang lintang. Tampang lintang sendiri merupakan besaran yang mendeskripsikan interaksi neutron dengan bahan. Untuk mengetahui kemampuan perisai dalam menyerap neutron dapat dicari dengan suatu koefisien atenuasi serapan atomik atau tampang lintang mikroskopik. Koefisien atenuasi sendiri ini merupakan melemahnya intensitas radiasi setelah melewati suatu bahan. Besaran intensitas berkas neutron yang ditransmisikan oleh bahan uji ditentukan oleh koefisien atenuasi bahan sesuai persamaan I sama dengan I0 E pangkat min UT, di mana I merupakan intensitas berkas neutron sesudah melewati sampel N cm min pangkat min 2. 0 merupakan intensitas berkas neutron sebelum melewati sampel, dan Pi merupakan koefisien absorpsi datang, dan T merupakan tebal bahan cm. Kemudian ada jangkauan. Pada umumnya jangkauan ini mempunyai nilai antara 10 pangkat min 26 sampai dengan 10 pangkat min 30 meter persegi. Jenis tampang lintang. Jenis tampang lintang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu jenis tampang lintang makroskopis dan mikroskopis. Mikroskopis sendiri merupakan nilai kebolehjadian sebuah neutron dan inti berinteraksi membentuk inti gabung yang kemudian membelah. Tampang lintang makroskopis itu yaitu vertis berkas neutron bergerak sepanjang sumbu X dengan intensitas sebelum mengenai sasaran sebesar 0. Sebagian neutronnya dihamburkan, sebagian diserap, dan sebagian lagi tidak berinteraksi dengan siapapun. Interaksi neutron yang tidak berinteraksi apapun sebesar IX dan memasuki sasaran sebesar DX. Kemudian ada rumus tampang lintang. Tampang lintang sendiri merupakan suatu bahan yang tersusun dari beberapa unsur yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu sigma T sama dengan sigma X plus sigma Y sama dengan NX X plus NY Y. Ada daya reaktor. Daya reaktor di sini
ada 3, yaitu hasil pembelahan inti, rata pembelahan inti, dan daya termal reaktor. Hasil pembelahan inti ini, satu pembelahan inti menghasilkan 32 PJ atau 32 kali 10 pangkat min 12 watt per detik, yang berarti diperlukan sebanyak 3,125 1010 pembelahan per detiknya untuk menghasilkan daya termal 1 watt. Rata pembelahan inti sendiri ini yaitu suatu reaktor termal dengan volume VR cm3 akan terjadi rata sebanyak VR sigma F pembelahan. Daya termal reaktor atau P dalam satuan watt yang ditimbulkan dari reaksi pembelahan inti yang terjadi di dalam reaktor nuklir yang sedang beroperasi diberikan oleh persamaan P sama dengan sigma F per 3,125 kali 10 pangkat 10 integral V0 itu C kali V dV sama dengan sigma F CVF per 3,125 kali 10 pangkat 10 watt. Selanjutnya ada pelipatan dan siklus neutron dalam reaktor. Faktor pelipatan dan siklus hidup neutron. Neutron hasil pembelahan inti dan daya reaktor dikategorikan menjadi neutron serentak dan neutron kasif. Neutron hasil pembelahan tersebut mempunyai energi terdistribusi mulai dari 0 sampai beberapa MeV. Siklus neutron. Siklus neutron di reaktor dimulai dari satu neutron termal yang diserap oleh inti bahan, terjadi proses pembelahan dan lahir beberapa neutron baru. Faktor pelipatan K. Perbandingan jumlah neutron dari satu generasi ke generasi berikutnya yang menunjukkan kekritisan reaktor atau reaktivitas inti reaktor. Kemudian ada faktor pelipatan tak hingga, yaitu perbandingan antara neutron yang diproduksi oleh pembelahan di dalam satu generasi dengan jumlah neutron yang hilang melalui penyerapan generasi sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada faktor perlipatan efektif, yaitu perbandingan jumlah neutron yang dihasilkan oleh fisi pada satu generasi dengan jumlah neutron yang hilang melalui penyerapan dan kebocoran pada generasi berikutnya, yaitu Kf sama dengan epsilon Pfn per 1 plus L kuadrat dikali dalam kurung 2,405 per R pangkat 2 plus Pi per H pangkat 2 pangkat min 2,405 per R pangkat 2 plus Pi per H pangkat 2 theta. Ini merupakan persamaan faktor pelipatan efektif. Umur neutron. Umur neutron dapat didefinisikan sebagai lamanya waktu semenjak neutron dilahirkan dari proses pembelahan sampai hilang dari sistem atau biasa disebut dengan reaktor. Umur rata-rata seluruh neutron dengan adanya neutron kasif adalah dapat didefinisikan sebagai berikut. Sedangkan umur neutron efektif dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Dalam reaktor termal, neutron akan mengalami perlambatan atau termalisasi dan difusi. Waktu difusi didefinisikan sebagai waktu rata-rata dalam mana neutron termal habis atau lenyap karena diserap. Umur neutron total dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk reaktor tak berhingga, besar waktu atau umur difusi dapat dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya adalah persamaan difusi. Apa sih persamaan difusi? Persamaan difusi merupakan persamaan yang menyatakan kesetimbangan antara laju produksi dan laju kehilangan neutron termal di dalam suatu medium difusi. Neutron pada reaktor dihasilkan dari suatu sumber, kemudian dapat hilang dari sistem karena serapan oleh bahan-bahan dalam sistem atau hilang karena bocor keluar dari sistem reaktor. Neutron yang hilang ini juga biasa disebut dengan neutron hasil fisi. Neutron hasil fisi yang energi dan arah geraknya berbeda-beda akan merubah posisi. Hal ini disebabkan oleh adanya peristiwa hamburan oleh medium dalam reaktor, yang mana akan menghasilkan perpindahan atau transport atau distribusi neutron dari satu lokasi ke lokasi lain, dari satu energi ke energi lain, dan dari satu arah ke arah lain. Distribusi neutron dapat dinyatakan sebagai suatu persamaan transport atau persamaan Boltzmann.
Penyelesaian dari persamaan transport sendiri sangat kompleks, maka dari itu dikenalkan suatu pendekatan dari teori transport yaitu teori difusi yang didasarkan pada persamaan kesetimbangan neutron yaitu berbunyi laju perubahan neutron per satuan volume sama dengan laju produksi atau sumber persatuan volume dikurangi laju kehilangan karena serapan dan laju kehilangan karena kebocoran, yang dapat dinyatakan dengan dN per dt sama dengan S min AC min dikurangi L, di mana dN per dt ini merupakan laju perubahan di dalam laju perubahan neutron di dalam reaktor. S merupakan sumber neutron, A merupakan laju serapan neutron, dan L merupakan laju kebocoran neutron. Kebocoran neutron. Kebocoran neutron dapat dinyatakan melalui rapat arus neutron atau J, yaitu jumlah neutron yang melewati suatu permukaan pada arah tertentu per satuan waktu. Maka, kehilangan neutron karena kebocoran pada arah Z dari elemen volume tersebut adalah laju kehilangan neutron karena kebocoran persatuan volume yang dapat dinyatakan dengan Jz per dz min Jz dx dy sama dengan sigma Jz per sigma Z dx dy dz, atau ringkasnya sigma Jz per sigma Z plus sigma Jy per sigma Y plus sigma Zx per sigma X sama dengan divergensi J sama dengan nabla J. Selanjutnya adalah bagaimana persamaan kekritisan dengan persamaan buckling geometri. Persamaan kekritisan berasal dari persamaan difusi neutron sebagai fungsi ruang R dan waktu atau T. Kemudian persamaan ini berubah menjadi persamaan buckling geometri, yaitu BG kuadrat plus B1 kuadrat sama dengan pi per alfa dikuadratkan. Lalu persamaan ini diturunkan menjadi persamaan buckling material yang mencirikan sifat-sifat material dalam sistem reaktor. Dinyatakan sebagai BM kuadrat sama dengan K-1 per L kuadrat. Persamaan kekritisan. Persamaan ini secara umum disebut juga sebagai persamaan kritis untuk satu kelompok energi neutron dan untuk reaktor telanjang. Maksud dari reaktor telanjang ini merupakan reaktor tanpa reflektor, yang dapat dinyatakan sebagai 1 sama dengan K per 1 plus L kuadrat kali BM kuadrat. Selanjutnya adalah masa kritis. Apa sih masa kritis itu? Jadi masa kritis adalah jumlah minimum massa bahan dapat belah yang mampu mempertahankan reaksi pembelahan berantai tersebut. Massa kritis untuk uranium dengan nomor massa 235 dapat bervariasi mulai dari lebih kecil 1 kg untuk sistem yang terdiri dari larutan uranium dalam air dengan perkayaan 90% uranium 235 dengan 30 ton uranium alam yang tersusun di alam matriks grafit. Lalu kondisi uranium alam ini, sebesar apapun jumlahnya, uranium alam tidak akan pernah mencapai kondisi kritis karena terlalu banyak neutron hasil fisi yang hilang di dalam reaksi non-fisi. Sementara itu, untuk susunan bahan bakar reaktor di dalam reaktor disebut sebagai teras reaktor. Penentuan massa kritis. Penentuan massa kritis dapat dilakukan salah satunya dengan mengamati pertambahan populasi neutron terhadap jumlah penambahan bahan bakar ke dalam teras reaktor sedemikian rupa sehingga harga K sama dengan 1. Sebagai neutron awal digunakan sumber neutron standar misalnya AMBE ke dalam teras reaktor. Dari sejumlah S neutron yang masuk ke dalam teras pada saat
awal, akan dihasilkan sejumlah Ks neutron pada akhir generasi pertama dan sejumlah S pada akhir generasi kedua dan seterusnya. Sehingga total perlipatan neutron X dalam teras reaktor dapat dituliskan sebagai Xs sama dengan S per 1 min K. Namun, bila di sekitar reaktor ditempatkan detektor, maka laju cacah C yang ditimbulkan oleh sistem deteksi adalah C sama dengan F kali S sama dengan F kali S per 1 min K, di mana F merupakan fraksi neutron yang tercacah oleh sistem deteksi. Harga K akan bertambah dengan bertambahnya bahan bakar. Bila kondisi telah mencapai kritis, di mana K sama dengan 1, maka fraksi berat bahan fisi pada tiap elemen bakar yang telah dimasukkan dapat diketahui. Untuk memperkecil massa kritis pada reaktor termal, digunakan moderator. Penentuan massa kritis. Penentuan massa kritis ini juga dapat dilakukan dengan pendekatan teori difusi, yang dapat ditulis kembali menjadi 1 min K sama dengan 1 min K plus L kuadrat BG kuadrat per 1 plus L kuadrat dikali BG kuadrat sama dengan 1 min K plus L kuadrat dikali BG kuadrat. Pada prinsipnya, ada 3 syarat bahan yang dapat digunakan untuk bahan moderator dan reflektor. Yang pertama adalah 1. Unsur dengan nomor massa rendah. Yang kedua, mempunyai tampang lintang serapan atau tangkapan yang kecil. Yang ketiga, mempunyai tampang lintang hamburan yang besar. Adapun bahan yang dapat dijadikan moderator dan reflektor adalah air ringan, air berat, berilium, grafit, dan zirkonium hidrida. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.